Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita mau beribadah kepada Tuhan, amin. Karena kita tahu tanpa hadirat Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan kita tidak ada memiliki kemampuan apapun. Tapi mari kita bersyukur masuk dalam bait kudus Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, haleluya, puji Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Saat terindah adalah di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, berkuasa penuh kemuliaan. Kau yang termati di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termati, puji Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Kami memuliakan namamu, haleluya. Dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami memuji Engkau, kami menyembah
menyembah Engkau, kami mengagungkan nama-Mu, karena Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu. Glory, haleluya. Berikanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, oh dirimu Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mengatasi langit. Besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita menyanyikan Dia, haleluya. Segala puji mengatasi langit, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Bumi mengatasi bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku diberi kuasa. Tuhan memberi kita kuasa, amin. Roh Kudus telah turun atas hidup kita. Kita dimampukan. Haleluya. Puji Tuhan. Kuasa dan Raja mulia, mengalahkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Bukan diri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menggunakan kuasa amin.
dari Raja mulia, mengalahkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita menjadi pemenang, amin. Haleluya, dengan iman kita menang di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita baru refresh dengan Tuhan, amin, dalam hadiratnya. Kita tahu berapa waktu yang lalu ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada hal yang kita pelajari, yaitu habitat rohani. Bicara habitat rohani, itu bicara bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Ia hadir di semua benua, Dia hadir di semua negara, Dia hadir di bangsa-bangsa, Dia hadir di kantor, Dia hadir di pasar, Dia hadir di sekolah, Dia hadir di rumah tangga kita, bukan? Bahkan di tempat yang tidak layak kita kunjungi, Tuhan hadir. Di bagian yang tergelap sisi manusia, Tuhan hadir. Karena Dia mau memberikan hidupnya, saudara, pengorbanannya yang begitu luar biasa, supaya kita mengalami hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian lama Allah tidak menyatakan hadiratnya di semua tempat. Allah tidak menyatakan manifestasinya di setiap tempat. Allah juga tidak menyatakan dirinya kepada setiap orang. Salah satu contoh, Allah membatasi manifestasinya hanya di ruang Maha Kudus, hanya di kemah Musa, hanya di rumah bait Allah Salomo. Dan Nabi Yeremia, di masanya Nabi Yeremia bernubuat di dalam Yeremia 3 ayat 16 sampai 17. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikian firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana. Nubuatan ini memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa masa yang akan datang, yaitu di masa-masa kita sekarang, Tuhan tidak lagi membatasi kehadirannya hanya di satu tempat, di tabut perjanjian, atau di Yerusalem saja. Tidak. Kalau kita melihat tata kehadiran Tuhan itu di setiap waktu hidup kita. Ini berarti bahwa melalui kita sebagai anak Tuhan, yang merupakan wujud kehadiran kerajaan Allah, akan berfungsi sebagai tahta Tuhan. Amin, saudara-saudara.
Seperti Adam di Taman Eden. Dalam habitat Adam mengalami hadirat Tuhan setiap hari sebelum ada peristiwa kejatuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21, Yesus menegaskan kepada wanita Samaria bahwa percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di tempat tertentu. Bukan juga di Yerusalem, di kota tertentu. Hal ini menandakan bahwa hadirat Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, di dalam hatinya, maka hatinya itu disebut takhta Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada persoalan. Yang pertama, meskipun Allah adalah Allah Maha Hadir, pada kenyataannya kita sering kali tidak merasakan kehadirannya. Kita hanya merasakan hadirat Allah pada saat tertentu. Contoh, hatinya senang, bagaimana dengan saat hatinya susah? Apakah hadirat Allah itu masih ada? Atau hadirat lain yang datang? Perasaan kita yang sedang gundah gulana menjadi hadirat kita, bukan hadirat Allah. Pada saat pelayanan hamba-hamba Tuhan favorit, kalau ada hamba Tuhan yang favorit dipakai oleh Tuhan menurut perakiraan kita, kita datang berbondong-bondong dan duduk paling depan. Tapi kalau ada seorang yang tidak favorit sebagai hamba Tuhan, diabaikan. Apakah hadirat Tuhan ditentukan oleh waktu-waktu seperti itu atau oleh siapa? Saat badai datang kita teringat pada acara tertentu atau hamba Tuhan tertentu untuk cari pertolongan. Bapak Ibu Saudara, kita pikir hadirat Tuhan dapat dirasakan melalui mereka. Kita pikir hadirat Tuhan bisa kita setting sedemikian rupa. Salah. Hadirat Tuhan itu hadir di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, hambatannya, persoalannya sekarang. Praktek sihir dalam gereja. Memanggil-manggil Tuhan hanya sebagai tambal butuh. Layaknya seorang dukun yang meminta kesembuhan pasien. Bukankah Tuhan Maha Hadir, omnipresent? Seberapa dalam kita ada di dalam hadiratnya setiap waktu? Apakah kita merasakan ada rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan? Jika berpikir bila dengan nyanyian-nyanyian tertentu atau irama musik tertentu, penyembahan tertentu dapat menghadirkan Tuhan, maka kita sama seperti dukun-dukun penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ada anggapan lazim bahwa jenis pujian dan penyembahan tertentu dapat menghadirkan Tuhan. Yang perlu diyakini bahwa Tuhan ada di atas puji-pujian umatnya, amin. Saudara-saudara, Tuhan Maha Hadir, amin. Tuhan hadir dalam hadiratnya karena hati kita haus dan lapar akan Dia. Amin, saudara-saudara. Karena kita semua adalah bait Roh Kudus, amin, saudara-saudara. Pujian dan penyembahan tidak bisa membawa kita masuk hadirat Allah, melainkan kita masuk ke dalam hadirat Allah, membawa pujian dan penyembahan itu sebagai hadiah. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita.
Pujian dan penyembahan adalah persembahan yang bisa kita bawa ketika kita masuk dalam hadirat Allah. Pujian, musik, sikap tubuh, ekspresi itu hanya dekorasi. Itu hanya dekorasi. Memperindah saja. Tapi Tuhan mencari penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Sebagai manusia rohani yang tinggal dalam ekosistemnya Tuhan, kita akan mengalami hadiratnya tanpa dibatasi oleh waktu, oleh tempat tertentu. Hal ini menyebabkan kita akan ada di dalam hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, walau sedang di ladang, walau sedang di dalam bus bergelantungan pengap, di dalam pabrik yang bising, di sekolah yang gaduh, di kantor yang sibuk, di pasar yang hiruk pikuk, di pemerintahan yang syarat dengan politik-politik kepentingan. Kalau kita ada dalam hadirat Allah, maka kita tetap akan merasakan hubungan itu. Karena kita adalah rumah Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat masuk dalam lingkungan hadirat Allah? Saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa itu? Yesus adalah kepala gereja. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, darah Yesus adalah jalan yang baru dan yang hidup. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, yang dapat membawa kita memasuki ruang Maha Kudus Allah. Kita harus menyadari ada hubungan yang erat, tak terpisahkan antara darah Yesus dan hadirat Allah. Kenapa? Karena darah Yesus adalah garansi. Darah Yesus adalah jaminan bagi orang percaya masuk ke dalam hadirat Allah dan mengalami Kristus di dalam hidup. Orang yang mengalami hadirat Allah adalah orang yang menang. Dia tidak pusing dengan apa persoalan segala macam tetek bengek di dalam hidupnya. Karena dia tahu di dalam hadirat Allah ada jalan keluar. Di dalam hadirat Allah ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman kepada karya pengorbanan Kristus inilah yang akan membuat kita menjadi penyembah dengan roh dan kebenaran. Darah Yesus adalah jalan yang baru, yang hidup dapat membawa kita ke ruang Maha Kudus Allah. Kalau kita mengingat di dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20. Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam perjamuan kudus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Luar biasa bukan saudara-saudara? Kita bisa masuk ke dalam ruang kudus Allah. Mengalami Tuhan. Tuhan yang merestorasi kehidupan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin, puji Tuhan. Ayo, aku masuk ke ruang Maha Kudus. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia, saudara-saudara. Dia yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Kita memiliki pemenang, yaitu Yesus yang telah mengalahkan segala sesuatu yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Kita ada di dalam hadirat Allah, nikmati Dia. Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, kita menikmati Dia. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus. Oh haleluya.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus. Nikmati hadirat Tuhan, amin. Dimanapun Anda berada, saudara, korban Kristus adalah kunci kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu dengan amin. Mari kita mengangkat tangan kita, haleluya. Sembahmu menyembahmu, sembahmu, sembah namamu. Kami menyembah Engkau, haleluya. Menyembah, glory, haleluya. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hadirat Allah bukan di tempat tertentu, di pujian tertentu, di pribadi tertentu. Hadirat Allah ada di hati setiap orang percaya, umat ketebusan Tuhan. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada lawatan Tuhan, amin. Ada kemenangan, ada sukacita, ada kemerdekaan. Saudara, ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Ada hujan pertobatan, terimalah berkat-berkat Tuhan. Ada api Roh Kudus yang membakar kita, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa. Katakan dengan iman, haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Segala macam penghalang telah dihancurkan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang
telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa dan yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa dan yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Katakan dengan iman, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan. Siapa yang berkemenangan angkat tangannya. Oh, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Berkemenangan. Haleluya. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.